Mungkin kita telah berhasil mengusir rayap, tawon atau menjauhkan semut dari rumah kita. Namun, ada satu serangga yang sering diabaikan banyak orang. Hama yang bisa menimbulkan rasa sakit, gatal bahkan ancaman mematikan, yakni ulat. Hewan yang bergerak lambat ini, sekilas terlihat cukup tidak berbahaya selain membuat lubang pada daun di pepohonan. Tetapi, beberapa dari mereka memiliki sengatan yang menyakitkan. Ulat menggunakan berbagai strategi perlindungan untuk menghindari predator. Misalnya, pewarnaan tubuh atau bulu, yang memungkinkan mereka bersembunyi di tempat terbuka melalui kamuflase. Ada juga spesies ulat yang membentuk koloni untuk bertahan pada serangan pemangsa secara bersama. Sebenarnya, ada begitu banyak ulat beracun yang berbahaya di dunia. Inilah 10 jenis ulat paling berbahaya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya agar kalian lebih santai menyimak penjelasannya. Ulat nengat sutra raksasa Lonomia obliqua. Ulat ini sering juga disebut ulat pembunuh, atau ulat badut pembunuh. Ulat ini banyak ditemukan di Brasil Selatan, Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Ulat ini adalah salah satu spesies paling beracun, durinya membawa racun tingkat tinggi yang diketahui menyebabkan kematian. Racunnya dapat menyebabkan gejala hemoragik yang meliputi demam, penglihatan kabur, kebingungan, kelemahan, dan kehilangan keseimbangan. Namun, reaksi parah umumnya terjadi setelah 20-100 sengatan. Ulat dewasa memiliki panjang sekitar 5 cm. Warnanya bisa berkisar dari coklat hingga hijau dan ukuran durinya bervariasi. Ulat nengat Hecpobetron pitaceum. Dikenal juga sebagai siput monyet. Tubuhnya ditutupi bulu pendek berwarna coklat, beberapa di antaranya terhubung ke kelenjar beracun. Panjangnya sekitar 2,5 cm saat dewasa dan hidup di pepohonan di Amerika Utara. Ada 9 pasang pelengkap berdaging yang tidak boleh disalahartikan sebagai kakinya. Beberapa dari pelengkap ini panjang dan melengkung, tidak digunakan untuk bergerak. Kontak dengan racun ulat ini dapat menyebabkan sensasi terbakar, gatal dengan kemerahan dan peradangan. Mereka menyukai pohon teduh dan semak. Toksin dilepaskan saat kontak dengan reaksi dan gejala bervariasi, seperti terbakar, menyengat, gatal, kemerahan, dan peradangan. Ulat nengatio, Automerisio. Banyak ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Maine, di seluruh Kanada Selatan hingga Manitoba Tenggara, Dakotas, Nebraska, Florida Keys, Texas, New Mexico, Colorado, dan Costa Rica. Larvanya dimulai dengan warna coklat kemerahan dan garis-garis tipis. Seiring bertambahnya usia ulat, garis-garis tersebut menjadi kuning kecoklatan. Kontak yang dibuat dengan durinya bisa jadi menyakitkan. Reaksinya dikatakan mirip dengan sengatan lebah. Habitat mereka terdiri dari hutan gugur, semakin berdiri dan pinggiran kota. Ulat berduri elm, Nymphalis antiopa. Ulat ini memiliki deretan titik berwarna merah cerah, atau terkadang jingga, di punggungnya. Tubuhnya sering ditutupi bintik-bintik putih dan kakinya berwarna merah. Ulat hitam ini panjangnya bisa 5 cm. Mereka terlihat merayap di sekitar Amerika Utara, Eropa Utara, bahkan di Jepang. Ulat ini memiliki duri hitam tajam yang keluar dari tubuhnya. Duri ini dikelilingi bulu putih kecil yang menyimpan racun. Ulat nengat flanel putih, Norapeovina. Seperti kebanyakan ulat, mereka tidak secara aktif menyerang manusia, tetapi jika kita bersentuhan dengan bulunya yang tersembunyi di antara bulu normal, dapat menusuk kulit kita dan bulunya patah. Reaksinya sengatannya seperti gatal, terbakar, ruam, bengkak, demam, dan mual.
11 spesies ulat nengat flanel ditemukan di seluruh Amerika Utara dan Amerika Selatan. Secara umum, sebagian besar nengat flanel ditutupi bulu kuning panjang yang membuatnya tampak selembut kucing. Ulat nengat buk, Hemileuca maya. Jenis ini cenderung besar dan gelap. Mereka bisa tumbuh 5 hingga 6 cm panjangnya, dengan kepala berwarna merah dan bintik-bintik putih kecil di seluruh tubuhnya. Kebiasaannya suka bergerombol di cabang pohon ek, willow, pohon ceri liar, dan bergerak satu demi satu saat masih kecil. Durinya berhubungan dengan kelenjar racun. Saat kita disengat, rasa sakit langsung muncul, termasuk gatal, bengkak, dan kemerahan. Bekas pada kulit bisa tetap terlihat selama 1-7 hari setelah kontak. Nengat kantong, Ocrogaster lunifer. Nengat kantong memiliki bulu berduri yang membuatnya beracun. Mereka berwarna abu-abu dan berbulu lebat dengan kepala coklat. Seringkali, mereka terlihat berjalan berbaris. Pernah terlihat dalam kelompok hingga 200 ekor. Setiap berjalan, jenis ini meninggalkan benang sutera dari alat pemintalan dekat mulutnya. Nengat kantong dapat ditemukan di seluruh Australia, yaitu di hutan semi kering dan vegetasi pantai. Umumnya, mereka menjadi masalah bagi peternak kuda dan juga dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup lainnya. Jika bulunya tertelan setelah ulat melepaskannya, rasa sakit yang luar biasa sangat terasa. Ulat kupu-kupu raja, Danosplecipus. Hal yang membuat ulat kupu-kupu raja begitu istimewa adalah dapat memakan daun tanaman milkweed. Setelah memakannya, ulat tersebut menyimpan glikosida di tubuhnya, yang membuat ulat tersebut beracun. Kupu-kupu raja sangat menyukai tanaman milkweed. Jika kita ingin melihatnya, kita harus pergi ke tempat sumber makanan utama mereka tumbuh. Biasanya, ini ada di ladang pertanian yang tidak terkelola dengan baik, padang rumput, dan vegetasi yang dibiarkan tumbuh tanpa gangguan. Terkadang, kita bisa menemukan mereka di sepanjang parit atau jalan raya. Lokasi dengan cuaca musim semi yang hangat adalah yang terbaik. Distribusi mereka tersebar luas di Asia Tenggara dan Australia bagian timur, juga Amerika Utara dan Tengah. Ulat pelana, Acharia stimulea. Kebanyakan orang akan setuju bahwa ulat pelana adalah spesies yang terlihat agak menyeramkan. Panjangnya sekitar 2,5 cm, dengan tubuh berwarna coklat tua dan punggung berbentuk pelana berwarna hijau. Duri beracun ditemukan pada 4 tonjolan besar dan beberapa lebih kecil yang mencuat dari sisi tubuhnya. Ulat ini, seperti kebanyakan ulat beracun, ditutupi rambut pendek yang akan menyengat jika disentuh, meninggalkan rasa sakit pada kulit orang yang terkena. Ulat kucing, Megalopygia opercularis. Ulat ini cukup terkenal karena bulunya yang menyerupai bulu kucing, ataupun bahkan rambut manusia. Ia disebut juga siput berbulu dan dikenal sebagai ulat paling beracun di Amerika Utara. Ulat kucing biasanya memakan pohon elm, oak, dan sycamore. Ukuran tubuhnya 3 hingga 3,5 cm. Tubuhnya tertutupi bulu tebal coklat muda hingga putih keabu-abuan. Duri yang lebih pendek adalah tempat ulat kucing mengeluarkan racunnya. Kontak dengan kelenjar beracunnya dapat menyebabkan rasa sakit, bengkak, gatal, cemas, mual, muntah, demam, kram otot, dan syok. Jika kita bersentuhan dengan ulat kucing, disarankan untuk menghilangkan durinya menggunakan selotip. Perlu kita pahami perbedaan antara racun dan bisa. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian tetapi sesungguhnya tidak sama. Racun adalah zat beracun yang masuk ke tubuh kita melalui kulit, mulut, atau hidung. Bisa adalah racun yang dimasukkan, injeksi, atau disuntikan ke tubuh. Seperti ular, kalajengking dan beberapa serangga.
Nah, itulah beberapa jenis ulat yang lucu, namun sangat beracun di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.